Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan materi tentang sejarah kurikulum dan kurikulum sekolah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator di sini atas nama Kadek Krisna Wijaya dengan NIM 2012-021-013. Adapun dua teman saya atas nama Nimade Ratna Ardia Indraswari dengan NIM 2012-021-011 dan I Gusti Ayu Indah Setiawati dengan NIM 2012-021-012. Baik, kalau begitu langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum sekolah. Secara etimologis, kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang berartinya tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan, dengan pengertian bahwa kurikulum adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan pembelajar guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah kurikulum di atas. Maka dikemukakanlah kurikulum sekolah. Selanjutnya, pendapat kurikulum menurut para ahli. Menurut para ahli, ada dua pendapat yang dikemukakan. Yang pertama, yaitu oleh Suhar Simi, tahun 1988. Beliau mengemukakan bahwa kurikulum sekolah adalah merupakan seperangkat pengalaman belajar pembelajar di bawah pengawasan sekolah. Yang kedua ada Ansyar dan Nurtain pada tahun 1992. Itu mengungkapkan bahwa kurikulum sekolah adalah seperangkat isi pembelajaran yang harus diajarkan guru atau yang harus dipelajari. Isi pembelajaran itu dapat berupa data, informasi, dan fakta. Selanjutnya, ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 5, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai mata isi pelajaran. Yang ketiga, kurikulum sebagai jalan meraih tingkatan atau ijazah. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, ada kurikulum sebagai pengalaman belajar. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna. Untuk Ratna, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Krisna, yaitu tentang komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem, oleh karena itu, kurikulum dibangun dari beberapa komponen yang saling kerjasama untuk mencapai tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu, serta arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Komponen-komponen lain untuk mencapai tujuan tersebut, itulah yang termasuk komponen-komponen pendukung, yaitu materi atau pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Komponen tujuan berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan. Setiap rencana kurikulum perlu menetapkan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Tujuan pendidikan pada dasarnya terdapat beberapa tingkatan, yaitu tujuan umum pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu sejarah dan jenis kurikulum. Yang pertama, yaitu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947, menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.
Yang kedua yaitu kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968, yaitu perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Selanjutnya, yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam, yaitu kurikulum 1984, yang mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Dan yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat. Yang kedua, pendidikan pada suatu tahap persekolahan tertentu selalu terbatas waktunya. Dan yang ketiga yaitu manusia akan terlibat dalam implementasi kurikulum itu. Baik guru maupun pembelajar mempunyai kemampuan yang terbatas. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kebermaknaan kurikulum pada pembelajar. Selanjutnya. Baik, berikut merupakan sekolah impian kami, yaitu Global Oriented School. Next. Visi dari sekolah kami yang pertama adalah tangguh dalam iman, unggul dalam mutu, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Misi dari sekolah kami yang pertama yaitu terciptanya insan yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terwujudnya perilaku warga sekolah yang berbudaya, berkarakter, serta mampu melestarikan lingkungan. Yang ketiga, terwujudnya wawasan yang kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, terwujudnya prestasi bidang akademis dan non-akademis. Next. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sekolah impian kami yaitu menerapkan sistem SKS. Sistem SKS yang diterapkan di Global Oriented School tidak jauh berbeda dengan sistem SKS yang sudah berjalan lama di bangku perkuliahan. Persamaannya terdapat pada cepat dan tidaknya waktu sekolah siswa yang mampu menyelesaikan modul UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri. Lebih cepat atau per satu semester bisa ditempuh dengan waktu 3 bulan. Tidak tertutup kemungkinan bisa lulus mendapat ijazah SMA hanya dalam waktu 2 tahun. Sebaliknya, apabila siswa tidak mampu menyelesaikan modul UKBM tepat waktu, maka dia akan menempuh pendidikan tingkat SMA lebih dari 3 tahun. Namun, dalam sistem ini tidak ada istilah naik kelas atau tidak naik kelas. Siswa akan dihadapkan pada target kredit atau harus mampu menyelesaikan UKBM seluruh mata pelajaran. Apabila siswa malas belajar sehingga lambat dalam menyelesaikan modul UKBM, seluruh mata pelajaran, maka tidak tertutup kemungkinan dia menempuh pendidikan SMA selama 4 sampai dengan 5 tahun. Baik, berikutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Baik, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran yang diharapkan pada sekolah kami yaitu yang pertama, menuntun perkembangan pola pikir, etika. Dalam hal ini diwakilkan oleh pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
dan sejarah yang tentunya dibatasi lebih ke studi nilai-nilai yang dapat diambil, sehingga anak-anak tidak sekedar memahami lantas mengikuti paham tertentu, namun ia punya pegangan terhadap apa yang menjadi identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua, menuntut kegiatan-kegiatan pengembangan diri karena seringkali dukungan pihak sekolah maupun lembaga yang menaungi hanya sekedar memberi izin, namun tidak tertarik untuk benar-benar mengembangkan banyak potensi. Yang ketiga, setiap guru memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, 70% guru menggunakan media, alat peraga, dan atau alat bantu yang disesuaikan dengan materi. Yang kelima, sekolah melaksanakan gerakan literasi. Dan yang keenam atau terakhir, guru melaksanakan evaluasi sebagai umpan balik guna perbaikan PBM. Baik, sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.